بنية القبول وتمام كل سؤل مأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dhikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Aziz Al-Alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Qala an-nadhimu Al-Syekh Sayyid Ahmad Marzuki fi nadmihi Aqidatil Awami. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawud wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Tayyib, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah masih terus-terusan memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat dimudahkan hati untuk digerakkan dalam perbuatan taat, yang mana apabila kita merujuk kepada teks kitab bahwasanya yang namanya manusia itu la yamlikuna li anfusihim quwwatan wala li ghairihim. Manusia itu bahkan untuk dirinya sendiri itu tidak punya daya upaya, apalagi untuk mengatur orang lain. Artinya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya segala daya untuk menghindari dari berbuat maksiat itu biiradatillah, dan daya untuk melaksanakan taat itu pun biiradatillah. Maka kita berwasilah mengambil berkat dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga ketaatan yang kita lakukan ini selalu kontinu, selalu terus menerus sampai nanti pada akhirnya tiba masanya kita berjumpa, tiba masanya kita pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta
keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Semoga begitu pula salawat yang kita haturkan dengan upaya kita semampu kita ini kita niatkan semoga semata-mata karena mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ketika ditanya, ketika ada ulama yang menjelaskan, ketika engkau bersalawat itu tujuannya apa? Tujuannya untuk perkara dunia atau perkara akhirat? Kalau cuma tujuannya perkara dunia, maka alangkah meletakkan di tempat yang tidak paling tepat. Artinya ketika kita bersolawat itu hanya ingin mendapatkan kenikmatan dunia saja, maka alangkah kurang pasnya. Kenapa tidak kita niatkan kepada meraih cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita mendapatkan cintanya, maka kita mendapatkan segala macam kunci-kunci kenikmatan dunia yang Allah Ta'ala wakilkan kepada baginda Nabi kita. Ini mirip apabila kita mengerjakan sesuatu lillahi ta'ala, maka dunia akan mengikut. Tapi kalau kita niat sesuatu itu lid dunia, maka dunia dapat dengan izin Allah, tapi yang ampun dunia ada dapat. Begitu pula ketika kita meniatkan bersalawat itu, mudah-mudahan niatnya itu bukan dunia, dalam artian meningkatkan level kita, bukan sekedar salawat itu hanya ingin supaya sugih, bukan sekedar supaya sehat, bukan sekedar cuma supaya damai tenang hati, melainkan supaya mendapatkan nazar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan daripada mujakarah kita, masih membahas perkara yang perlu kita i'tiqadkan sebagai kewajiban kita seorang muslim yang berusaha untuk menjadi muslim yang full 100% dikehendaki sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan inilah bentuk upaya kita, bentuk ikhtiar kita, meskipun kita sudah tahu bahwasanya yang namanya perkara hati itu terkadang masalah keyakinan, kadang-kadang secara praktek, secara fi'ilnya yakin, tapi secara tingkah laku, perilaku belum tagawi. Artinya belum 100% apa yang kita yakini itu dapat kita terapkan di realita, di kehidupan nyata. Kemarin sudah kita membahas tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sekarang masuk kepada kitab yang kedua, yaitu kitab Az-Zabur. Kitab Zabur, sebagaimana yang sudah kita ketahui sejak kecil, kita diajarkan bahwasanya kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Alladzi nazala ala Dawud alaihi salam, yang mana kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dalilnya mana? Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Dawud Zabura. Suratul Isra ayat 55. Jadi dalam suratul Isra dijelaskan wa ataina Dawud Zabura. Dalam Hasyiatus Sawi dijelaskan bahwasanya sebelumnya ini merupakan potongan ayat yang mana ayat 55 daripada suratul Isra awalnya adalah
wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd wa atayna Dawuda zabura. Jadi di dalam Hasyiatus Sawi dijelaskan, sungguh kami telah lebihkan sebagian nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tafsirnya, bitafdilin minallahi wa mazaya khassahum biha, dengan keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan khusus kepada nabi-nabi tertentu. Langsung masuk kepada wa ataina Dawuda zabura. Jadi kenapa dihususkan, dimunculkan di situ ada nama Nabi Daud, bukan nama nabi yang lain? Ternyata dalam tafsirnya dijelaskan kenapa dimunculkan kitab Zabur, li'annal yahuda za'amat annahu la nabiyya ba'da Musa. Karena kaum Yahudi itu menyangka bahwasanya setelah Nabi Musa itu tidak ada lagi nabi yang diutus. Wala kitab ba'da Taurah, tidak ada lagi kitab yang Allah Ta'ala turunkan setelah kitab Taurat. Wa qasduhum bidzalika inkara nubuwwati Muhammadin wa inkara kitabihi. Jadi maksud kaum Yahudi ini kira buhannya bahwasanya setelah Nabi Musa, setelah kitab Taurat itu kada ada lagi turun kitab nang lain. Yang mana kitab Taurat itu sengaja mereka sembunyikan kisah-kisah yang menjelaskan tentang Nabi akhir zaman, sifat-sifat Nabi akhir zaman, dan keistimewaan umat Nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Selesai, Taurat sudah kita bereskan. Artinya sudah kita tutup celah-celah supaya kaum muslimin itu kada mengakui bahwa agama mereka yang benar dengan dalil bahwasanya dalam kitab-kitab sebelumnya tertera ada ayatnya. Ternyata di dalam Taurat mereka sembunyikan sehingga tidak ditemukan. Lalu Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, wa ataina Dawuda zabura. Oh, ternyata ada kitab Zabur. Ada kitab Zabur dan ada yang bernama Nabi Daud. Faraddallahu alaihim biqaulihi. Lalu Allah Ta'ala membantah perkataan Bani Israel. Li'annahum, karena bahwasanya Bani Israel itu, kaum Yahudi itu, ya'tarifuna binubuwati Daud. Mereka itu meyakini, mengakui dengan kenabian Nabi Daud. Wa nazala zaburu alaihi, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ma'annahu ja'a ba'da Musa, besar di samping itu bahwasanya turunnya atau diutusnya Nabi Daud itu setelah masa era Nabi Musa. Wa Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi isi kitab Zabur itu isinya mustamilun ala mi'atin wa khamsina suratan. Isinya sekitar 150 surah. Atwaluha qadra rub'in minal Qur'an. Surah yang paling panjang itu sekitar 1/4 daripada Al-Quran. 1/4-nya panjang satu surah. Wa aqsaruha qadra surati idza jaa nasrullah. Paling pendek surah yang terdapat dalam kitab Zabur itu sekitar panjang ayat idza jaa nasrullah. Wa kulluha, isinya itu du'aun wa tahmidun, doa permohonan, wa tahmidun, pujian-pujian. Laisa fiha halalun wala haramun, kadada di dalamnya tentang masalah halal dan haram. Wala faraidu wala hududu, tidak ada di dalamnya, wala hududun, tidak ada di dalamnya kewajiban-kewajiban yang dipardukan.
wala hududun, hukum-hukum, had-had, wala ahkamun, ketentuan-ketentuan hukum. Wa fi hadhil ayah, pada ayat ini dijelaskan bahwasanya ada isyarat terkait pengistimewaan para nabi-nabi dengan memiliki fadilat masing-masing secara individu. Itu mereka itu at-takhalli anil alaiqil jasmaniyah, daripada alaqah-alaqah yang mengikut kepada hawa nafsu. Wat tahalli bil akhlaqir rahmaniyah, dan sidin para nabi-nabi menghiasi diri mereka dengan akhlak-akhlak yang bersifat ketuhanan. La bikathratil amwali wal atba', bukan istimewanya seorang nabi itu karena banyak bisi harta, bukan karena banyak bisi pengikut. Sampai-sampai Nabi Daud itu kenapa dimuliakan Allah? Ternyata dimuliakan Allahnya itu bukan dengan sebab harta sidin, tapi dengan sebab kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Maka Nabi Daud mendapat keistimewaan, mendapat fadilah, mendapat tafdil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tafdil di sini adalah keistimewaan dari segi ukhrawiyah, la dunyawiyah. Yang mana kalau tafdil dunyawiyah ini baik muslim atau non muslim semuanya mendapatkan keistimewaan apabila dipandang dari segi duniawi. Orang muslim sugih, orang non muslim sugih. Orang muslim alim, pintar, cerdas. Orang non muslim pun ada yang alim, pintar dan cerdas. Sedangkan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala maksud anugerah di sini adalah anugerah ukhrawiyah ala ahibbaihi wa asfiyaih, terhadap hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya. Lalu dalam Al-Quran surah yang lain dijelaskan, menceritakan tentang keistimewaan kitab atau isi tentang kitab Zabur. Jadi kitab Zabur itu isinya tentang seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, lalu ketika Nabi Daud itu yakhruju ilal bariyah, keluar ke padang yang luas atau di daratan, fayaqumu wa yaqra'uz zabura, lalu sidin di situ berdiri sembari membaca kitab Zabur. Jadi di antara keistimewaan Nabi Daud dan keistimewaan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, wa taqumu ulama'u bani Israil khalfahu, berdiri di belakang Nabi Daud ulama-ulama, tokoh-tokoh Bani Israel, umpat mendengarkan. Wa yaqumun nas khalfal ulama, dan manusia papadaannya di belakang para ulama, umpat mendengar. Wa taqumul jinnu khalfan nas, kemudian di belakangnya bangsa jin. Wa syayatinu khalfal jin, kemudian hatta syaiton itu ketujuh mendengar ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur. Hatta ad-dawabu, binatang-binatang melata baik itu di gunung, itu berada di hadapan Nabi Daud. Wa tarafrafat tuyur, wa turafrifut tuyur, bahkan burung-burung itu mengepakkan sayapnya hingga di atas kepala manusia-manusia. Buat apa mereka semua berkumpul? Wahum yastami'una liqira'ati Dawud wa yata'ajjabuna minha. Mereka tujuannya adalah mendengar, menyimak bacaan yang dilantunkan oleh Nabi Daud. Kan isinya tadi apa? Tasbih, memuji Allah, wa taqdis, mensucikan Allah, wa tahmid, wa thana, wa mawa'id, dan kata-kata nasihat. Kenapa jadi orang itu atau seberataan makhluk itu katuju mendengar Nabi Daud membaca kitab Zabur?
oh ternyata Allah Ta'ala memberikan Nabi Daud itu suara yang indah. Dan bahkan ada datang riwayat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya anna Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari kana yaqra'ul Qur'an lailan bisautin hasan. Ini Zabur mimbabi aula Al-Qur'an, mimbabi aula Al-Qur'an. Lalu kenapa kita kadang merasa sejuk? Karena mungkin banyak hijab yang menutupi hati kita sehingga Allah tidak atau belum perkenankan kita mendengar nikmatnya, mendengar lantunan Al-Quran. Maka semoga dengan berkat hadis ini, berkat mujakarah ini, ada sedikit demi sedikit disingkapkan Allah Ta'ala supaya mau katuju lawan Al-Quran. Kana yaqra'ul Quran lailan bisautin hasan. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini termasuk orang yang bagus suaranya. Ketika membaca di malam hari, falamma asbaha, ketika waktu pagi, baginda Nabi berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, qad a'jabatni qira'atukal lailata, sungguh mengagumkanku, membuatku takjub, ujar baginda Nabi, bacaan ikam nang tadi malam. Ka'annaka a'tita mizmaran min mazamiri Daud, seakan-akan engkau itu Allah Ta'ala berikan, diberi, yaitu syair-syair atau pujian-pujian, tahmid, tasbih, takdis daripada pujian-pujian yang dilantunkan oleh Nabi Daud. Jadi tak ingat tentang kisah Nabi Daud ketika baginda Nabi mendengar Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran. Faqala Abu Musa, law alimtu bika lahabartuhu laka tahbiran. Jakanya ulun tahu Rasulullah pian ada parak ulun, nyata benar ulun bahasa kitanya tuh lahabartuhu laka tahbiran. Artinya taukid nih, tahbiran maf'ul mutlaknya. Artinya ulun bujur-bujur, ulun bagusi benar lagi. Artinya di sini dianjurkan untuk membaca Al-Quran dibagus-bagusakan bacaan, dinyaman-nyamanakan, didengar oleh telinga. Di situ ada anjuran terhadap fi'il tersebut. Terus lagi masuk kepada Al-Injilu, kitab Injil. Kitab Injil alladzi nazala ala Isa alaihi salam, yaitu kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Qala ta'ala wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah. Wa qaffayna, dan kami teruskan, kami lanjutkan, ala atharihim, terhadap jejak-jejak mereka. Jadi atharihim ay atharin nabiyyin, jejak-jejak nabi-nabi nang mendahului Nabi Isa. Bi Isa bin Maryam, yaitu siapa yang melanjutkan jejak para anbiya? Bi Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Jadi Nabi Sidin itu membenarkan, memadahkan bahwasanya benar 5 terhadap isi baina yadaihi, apa yang di hadapannya, tafsirnya qoblahu, yaitu kitab Taurat. Jadi membenarkan kitab Taurat itu bujur, kitab Nabi yang diturunkan kepada Nabi Musa itu memang benar dari Allah. Terlepas tadilah bahwasanya kitab itu sudah ditahrif. Lima baina yadaihi minat Taurah, daripada kitab Taurat. Jadi dalam Hasyiatus Sawi dijelaskan bahwasanya wa qaffayna atba'na ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati.
Terus ada kelanjutannya, wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun musaddiqan lima baina yadayhi minat taurah. Jadi ini ayat ini suratul Maidah ayat 46 ini menjelaskan terkait tentang keutamaan Nabi Isa dan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa. Ba'da dzikri fadli Musa wa kitabih, setelah ternyata ayat sebelumnya menjelaskan tentang keistimewaan Nabi Musa dan kitab Taurat. Lalu atba'na ay ji'na bi Isa tabi'an li atharihim. Jadi jejak yang dilakukan oleh Nabi Isa itu mengikuti jejak pendahulu siden. Yang al-mutaqaddimu dzikruhum, sudah disebutkan sejarahnya sebelum Nabi Isa. Yahkumu bihan nabiyun, jadi para nabi-nabi itu menghukumkan dengan hukum Allah. Fal anbiya'ul ladzina baina Musa wa Isa, jadi para nabi-nabi yang berada di antara Nabi Musa dan Nabi Isa, ya'maluna bit Taurati. Oh, jadi setelah Nabi Musa ini ada beberapa selang waktu. Jadi yang dipakai itu syariat siapa? Oh, syariat Nabi Musa. Ya'maluna bit Taurah wa yahkumuna biha bainan nas, dan menghukumkan sesuai hukum yang terdapat dalam kitab Taurat. Falamma jaa Isa nusikhal amalu bit Taurah. Jadi kitab Taurat, amal atau hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat itu dinasakh dengan kitab Injil. Wasarul hukmu lil Injil, jadilah hukum itu yang diterapkan adalah yang terdapat dalam kitab Injil. Musaddiqan, tapi kitab Injil ini pun membenarkan daripada apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Jadi isi daripada kesimpulan daripada kitab Injil itu isinya bil huda, isinya tauhid, wa bin nur, hukum. Faqad dakhalaha ma dakhalaha min at-tahrif bi aidi aktsara min katibin min qasawisatin nasara. Maka sungguh sama sebagaimana yang terjadi dalam kitab Taurat, kitab Injil pun mengalami nasib yang sama. Maka sungguh dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu ma dakhalaha, ada sesuatu, ada surah, ada ayat atau ada teks yang masuk ke dalam kitab Injil minat tahrif, daripada perubahan. Biaidi, di tangan siapa? Aktsari, biaidi aktsara min katibin, di tangan banyak daripada katibin, penulis-penulis, periwayat-periwayat, min qasawisatin nasara, daripada qasawisatin nasara, daripada pendeta-pendeta Nasara juga, daripada pendeta-pendeta Nasara. Maka kalau kita melihat daripada makna secara lugat, Nasara itu berasal daripada kata Nasara, yaitu Nasrullah. Ada di dalam ayat Al-Quran, Inna Nasara, sesungguhnya kami ini Nasara. Nasara itu apa? Ketika dicari di lugat atau mencari makna lugatnya, Nasara itu berasal daripada kata Nasara, nusratun, artinya menolong. Sesungguhnya kami ini adalah penolong Allah. Bukan maksudnya Allah ditolong oleh kita, artinya kita adalah orang yang berjuang di jalan Allah, tentunya dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Jadi bagus bahasa kitanya tuh kalau dilihat dari segi lugat. Tapi ternyata belum tentu nama yang bagus itu realitanya, faktanya pun bagus.
Maka di sini kita dituntut apabila kita mendapatkan nama yang baik, maka semoga adab kita sebagai orang yang punya nama bagus, yaitu Nasoro, berasal daripada Nasoro, maka baguskanlah, sesuaikanlah dengan apa yang daripada makna nama-nama kita. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Maka insyaallah kita sambung di pertemuan selanjutnya terkait tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, penegasan daripada Allah ta'ala memang bahwasanya terjadi perubahan, tidak sesuai dengan Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihi salam. Mudah-mudahan dengan sebab ujakarahnya kita ini Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqomah dan husnul khatimah, dan Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita dan hajat-hajat orang tua kita dan hajat-hajat seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadi kekasihnya Allah, kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan di surganya, surga Firdaus bighairi hisab. Wa ila man bihi salafun salih ila hadratin nabi wa alin nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم رب الحل والحرام والمشعر الحرام والركن والمقام أبلغ منا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.